Shalom Sobat Muda, jumpa kembali dalam program Giving My Best bersama saya Pastor Fani Paendong. Judul hari ini adalah community atau komunitas. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dalam masa muda ini. Tuhan persiapkan kami untuk menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, pertama kali kita akan belajar mengerti dulu arti kata komunitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komunitas adalah kelompok organisme atau orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam suatu daerah tertentu. Dalam KBBI juga menyebutkan jika komunitas dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat atau mungkin juga menjadi sebuah familiar dengan sebutan kata paguyuban. Sedangkan secara umum komunitas itu diartikan sebagai kumpulan beberapa populasi yang menghuni atau menempati suatu wilayah tertentu secara berkelompok atau bersama-sama. Tak hanya hidup bersama, tapi juga mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Di dalam sebuah kehidupan manusia, kita sering mendapati kelompok-kelompok tersebut atau kumpulan-kumpulan individu-individu yang terbangun dalam sebuah komunikasi sehingga membentuk sebuah komunitas atau community. Bagaimana dengan kehidupan saya dan teman-teman? Adakah kita ini terhisap di dalam sebuah komunitas atau paguyuban itu atau community? Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dalam terjemahan baru katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sedangkan dalam versi mudah dibaca, ayat tersebut tertulis, janganlah menjadi bodoh. Pergaulan yang buruk akan membinasakan kebiasaan yang baik. Kalau kita bicara tentang pergaulan, tentunya ini tidak lepas dari judul Giving My Best hari ini, yaitu komunitas. Pergaulan seperti apakah yang ada di dalam komunitas kita? Adakah komunitas itu menghasilkan sebuah pergaulan yang baik atau pergaulan yang buruk? Bagaimana kita bisa mengenali komunitas kita sehat atau sakit? Tentunya dari cara kita bergaul. Hati-hati, karena pergaulan kita yang tidak baik itu atau yang buruk itu dapat merusak bahkan membinasakan kebiasaan kita yang baik yang sudah kita lakukan mungkin dari dalam keluarga kita. Tapi ketika kita ada di luar dan kita lebih banyak berinteraksi dengan mereka, niscaya jika kita tidak betul-betul melakukan nilai-nilai firman Tuhan itu, maka pergaulan itu yang buruk dapat merusak kebiasaan atau habit kita yang baik dan benar yang sudah kita dapatkan di dalam sebuah keluarga.
komunitas itu terbangun karena terlebih dahulu adanya komunikasi. Karena itu, perhatikan baik-baik teman-teman. Miscommunication hasilnya adalah miscommunity. Jika kita memiliki sebuah komunikasi yang tidak baik dengan lingkungan sekitar kita, dengan sahabat kita mungkin dan teman-teman kita, maka hasilnya pergaulan kita pun akan menjadi tidak baik. So artinya teman-teman, jangan anggap enteng dengan komunikasi kita yang kita sedang lakukan. Bayangkan, beberapa di antara kita mungkin sudah terbiasa dengan perkataan-perkataan dalam game online yang tidak semua itu mendatangkan kebaikan. Mazmur pasal 1 ayat 1-2 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur mengindikasikan kepada kita bahwa kita ini sedang berada di sebuah lingkungan, dan lingkungan yang sementara ada di sekitar kita ini tidak semuanya baik, bahkan bisa membuat kita menjadi jahat. Seperti apa lingkungan-lingkungan itu? Dikatakan ada nasihat orang fasik, ada jalan orang berdosa, bahkan duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam versi lain, ayat tersebut tertulis seperti ini teman-teman. Alangkah bahagianya orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat dan tidak bergaul, perhatikan di sini, tidak bergaul dengan orang berdosa yang mencemoohkan perkara-perkara Allah, melainkan yang bersukacita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah dari mereka, dan yang siang malam merenungkan hukum-hukumnya. Bukankah menjadi lebih jelas buat kita ketika kita membaca ayat ini? Tidak bergaul, dikatakan tidak bergaul dengan orang berdosa, bukan berarti kita tidak bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, ya bukan begitu. Kata bergaul ini berarti kan tentunya kita menghabiskan waktu berlama-lama dengan orang tersebut. Ada orang-orang yang memang kita suka sekali menghabiskan waktu dengan mereka. Itu namanya bergaul. Ya mungkin sahabat kita, mungkin teman kita. Tapi coba perhatikan, apakah kehidupan mereka sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, atau sebaliknya, mereka itu membuat kita jauh daripada Tuhan, bahkan menghina Tuhan. Hanya kita dan teman kita yang tahu apa yang sedang kita bangun dalam pergaulan ini. Dan Tuhan mau kita ini harus bersikap berani mengambil keputusan. Ketika ada teman-teman kita, ada sahabat kita yang sudah menghina Allah, mencemooh perkara-perkara Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah, kita harus bertindak dengan tegas. Mungkin kalau saya boleh katakan, putuskan sebuah hubungan jika hal tersebut sudah memang tidak sehat dan membuat kita jauh dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Hari-hari ini saya melihat ada banyak orang-orang muda yang mudah sekali menukar kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Tadinya setia melayani Tuhan, tapi sekarang sudah tidak lagi melayani Tuhan. Dulu sering sekali baca Alkitab, tapi sekarang lebih banyak menghabiskan waktu dengan game online. Dulu suka sekali membantu orang tua, sekarang orang tuanya tidak dibantu, malah dimarah-marahin.
Amsal pasal 17 ayat 17 katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Coba lihat lingkungan kita, lihat pergaulan kita, lihat sahabat kita. Adakah mereka orang-orang yang memang memiliki kasih yang tulus daripada Tuhan, yang selalu ada ketika kita bukan saja dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan duka, dalam keadaan pahit. Dikatakan lebih dikatakan lebih menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Teman-teman, besar harapan saya, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan pergaulan kita, memperhatikan sahabat-sahabat kita. Kita harus memiliki support system. Support system ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu siapa? Keluargamu. Ring 2 itu siapa? Orang-orang yang sering engkau jumpai. Karena mereka-mereka ini harus betul-betul ada dalam lingkungan ring 1 dan ring 2. Yang akan menjaga kamu, menjaga kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Mungkin kita juga punya mentor, pembina rohani di gereja lokal masing-masing, atau di sekolah, di kampus. Jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Bangun komunitas-komunitas seperti itu. The power of community. Komunitas itu mengandung kuasa untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Halo, komunitas seperti apa yang teman-teman sedang hidupi sekarang bersama dengan sahabat-sahabatmu itu? Coba perhatikan, ada kesungguh-sungguh komunitas itu dapat mendatangkan kerajaan Allah, suasana surga. Ada saling mengasihi, saling menolong, saling mempedulikan, saling menguatkan. Bukan sebaliknya, komunitas yang menjatuhkan, menjelekkan, bahkan juga tidak segan-segan melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang jahat, bahkan merugikan kepentingan umum. Ayo teman-teman, bangun komunitas yang sehat, bangun komunitas yang benar, bangun komunitas yang mendatangkan nilai-nilai kerajaan Allah, kehidupan kekal. Ada amin? Ya, miliki komunitas seperti itu. Ada sebuah statement mengatakan, show me your friend and I will show you your future. Dalam sebuah artikel lain bahwa dikatakan keberhasilan, kesuksesan kita itu diukur dari waktu-waktu yang kita gunakan. Yang pertama, waktu-waktu yang kita gunakan untuk membaca buku. Buku seperti apa yang kau baca hari-hari ini. Namun yang kedua, juga bicara tentang dengan siapa engkau menghabiskan waktumu. Sahabat seperti apa? Teman seperti apa? Maka dikatakan, di situ kamu akan menemukan masa depanmu sesungguhnya. Camkan baik-baik, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan damai sejahtera. Namun Tuhan juga memberikan kita ini free will, kehendak bebas. Mau seperti apa kita nanti, itu kita tentukan sejak masa muda kita ini. Amin. Sejak masa muda kita ini. Teman-teman, kiranya firman Tuhan ini dalam program Giving My Best dengan judul Community dapat menolong, memperlengkapi teman-teman dan pelayanan generasi muda. Bagikan firman Tuhan ini sehingga banyak anak-anak muda yang boleh diselamatkan dan terhindar dari komunitas-komunitas atau pergaulan-pergaulan yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa buat teman-teman saat ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. The power of community.
ada kuasa dalam sebuah komunitas. Doa hamba kiranya Kau tolong teman-temanku ini, biarlah mereka memiliki komunitas yang sehat, komunitas yang benar. Hari-hari ini mereka bangun. Roh Kudus tolong mereka untuk bertindak dengan tegas, menolak segala pergaulan buruk, segala komunitas yang bersilat, komunitas yang tidak sehat ini, supaya mereka beralih kepada komunitas yang sehat, yang benar, yang biasa dilakukan oleh orang-orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari teman-teman, angkatlah kedua tanganmu, buka hidupmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cintanya lewat putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghibur dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan siap jadi berkat, katakan amin. Amin.